Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja langsung jadi. Buat teman-teman pencinta kue lapis, wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadi kayak ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 6/2/3 gelas belimbing atau 1600 ml santan untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh, gelas keenam santan penuh, dan untuk yang 2/3 gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan, lalu kita masak atau kita rebus terlebih dahulu. Sekarang kita nyalakan api kompor sedang aja, kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita masak hingga santannya mendidih. Untuk santannya teman-teman saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya ini wajib ya teman-teman, kita masak terlebih dahulu hingga mendidih, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Langkah selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung beras penuh. Dan untuk gelas ketiga tepung berasnya juga penuh ya. Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioka atau tepung sagu untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing tepung tapioka batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya sudah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua adonan sudah tercampur rata, terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 2 adonan. Untuk adonan pertama 600 ml kita masukkan warna hijau muda secukupnya. Kemudian kita tambahkan sedikit pasta coklat sekitar 4 tetes. Ini bertujuan biar warnanya cantik, nggak terlalu ngejreng. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijaunya tercampur rata. Kelihatan teman-teman hasil adonan hijaunya cantik ya. Lanjut di adonan kedua 1440 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke teman-teman, adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis saja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Jangan lupa bagian pinggirnya kita oles rata biar nanti setelah kue lapisnya matang mudah dikeluarkan.
Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama untuk bagian bawahnya kita kukus lapis putih sebanyak 9 kali, untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit. Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis kedua putih. Nah, ini berlaku untuk tiap lapisan biar lapisannya nggak ambil, jadi nanti hasilnya cantik. Lanjut teman-teman, setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang ketiga. Kemudian kita kukus kembali selama 5 menit. Di tahap ini teman-teman saya contohkan 4 aja ngukus lapis putihnya. Setelah ini masih ada sisa 5 lapis lagi, kita kukus hingga selesai ya. Setelah lapis putih bagian bawahnya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis hijau. Untuk per lapisnya sama 120 ml. Lanjut kita kukus kembali lapis hijaunya selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis hijaunya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis putih. Jadi di tahap berikutnya kita kukus adonan secara bergantian, putih hijau, kita kukus hingga lapis putihnya selesai kita kukus semua ya. Nah, ini teman-teman udah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis hijau, untuk per lapisnya sama aja 120 ml, kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Untuk videonya teman-teman ngukus lapis hijau putihnya saya contohkan beberapa aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa. Kita kukus semua adonannya hingga selesai. Setelah lapis putihnya selesai kita kukus, sekarang kita beralih untuk bagian atasnya. Kita kukus lapis hijau sebanyak 2 kali, untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis hijaunya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua atau yang terakhir. Untuk per lapisnya sama, kemudian kita kukus yang terakhir selama 20 menit. Setelah 20 menit kue lapisnya udah mateng, selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Setelah kurang lebih 2 jam kita biarkan di suhu ruang, kue lapisnya udah dingin. Sekarang kita keluarkan dari loyang, bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Kemudian kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Di tahap ini, kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng, nggak akan lengket sama sekali. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan bikin kue lapis yang ini? Dan untuk hasilnya kelihatan cantik banget. Langsung aja kue lapisnya kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kue ini bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah, itu tergantung besar kecil potongan teman-teman ya. Kue ini cocok banget buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasil bagian dalamnya seperti ini. Kelihatan teman-teman, hasilnya beneran cantik banget, perpaduan warnanya menarik, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Untuk satu potong kue ini bisa dijual di harga 3 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah ya. Sekarang saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, ada kenyalnya, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.